Selamat malam, tidurlah sekarang. Jika gelapnya sang malam menghampirimu di penghujung hari ini, hanya kata demi kata yang menemani malam di tempat tidurmu. Hari ini telah larut, saatnya saya membacakan dongeng. Dongeng yang pertama, si Angkri, jagoan pasar ikan. Angkri adalah pemimpin Bayu dan Madun. Mereka selalu berpakaian serba hitam, berikat kepala dan lengan bergelang akar bahat. Di jari-jari mereka bertengger beberapa cincin batu aki yang besar. Di pinggang mereka selalu terselip golok. Mereka amat ditakuti penduduk, terutama di setiap warung makan di pasar ikan, karena mereka tidak pernah membayar makanan yang telah dimakan. Pemilik warung menganggap hanya berderma saja kalau mereka datang. Saat di tahun 1916, pasar ikan penuh perahu layar yang besar. Sebagian dari perahu-perahu itu masuk sampai dekat jembatan kota Intan. Ramai sekali. Barang-barang disimpan di dalam gudang-gudang tidak jauh dari pasar pisang. Setelah malam turun, keadaan sepi kembali. Madun dan Bai kembali dari tugas yang diberikan si Angkri. Wajah mereka lesu, lemas, lapar. "Men," kata Angkri, seperti menagih utang. "Gagal bang," jawab Madun. Bai juga menjawab dengan nada takut dihukum. Angkri betul-betul tidak bisa mengendalikan diri. Kedua anak buahnya ditampar. "Bodoh, apakah harus saya mengerjakan sendiri?" "Rasanya begitu, Bang Angkri," kata Madun. Tetapi mereka memang sedang tidak lancar. Bai memberikan alasan, "Biasa, musim barat, ikan tidak muncul. Nelayan takut ke laut. Pedagang di pasar ikan banyak yang menganggur bang. Kalian tidak punya taktik. Saya mau coba. Kalau saya berhasil, awas kepala kalian bisa copot dari leher." Pada zaman itu, pasar ikan jadi wilayah mereka. Penduduk yang rata-rata menjadi nelayan dan pedagang kecil tidak berani melawan Angkri dan kawan-kawannya itu. Angkri tidak hanya memukul, tetapi juga tidak segan-segan menebas dengan golok. Pernah seorang nelayan dibacok lehernya. Untung tidak sampai mati. Pengalaman pedagang daging lain lagi. Waktu Angkri datang, dia malah berkacak pinggang. Kontan Angkring merampas pisau daging. Sejak itu, apapun yang dia minta, Angkring tidak pernah ditolak. Para pedagang menyediakan makanan dan minuman di suatu tempat yang bersih. Begitu Angkri datang, orang-orang di pasar menyambut dia seperti pembesar. Angkri dan dua orang pengawal itu tertawa-tawa sambil berbicara sesukanya. Tanpa malu-malu, pada waktu pulang, pedagang daging dan pedagang lainnya memberi bekal, termasuk uang secukupnya. Senanglah Angkri mendapat uang jago yang rutin, cukup dengan atribut golok di pinggang, seragam hitam, dan kumis melintang. Angkri sering menyuruh Bai dan Madun. Uang dan keperluan lain diberikan para pedagang dan nelayan pasar ikan melalui suruhannya. Jika mereka gagal, Angkri mencoba sendiri ke sana. Kebetulan suatu siang, Angkri melihat perahu-perahu layar membawa barang dagangan berupa barang pecah dan kain
sutra yang bagus. Angkri dan kedua kawannya itu merencanakan siasat. Orang lain tidak ada yang tahu. Mereka hanya bisik-bisik. Setelah itu mereka main kartu menunggu larut malam. Sementara itu, di suatu rumah, tinggallah keluarga Pak Ocin. Pak Ocin seorang laki-laki berjenggot putih sedang sibuk menghadapi istrinya. "Sudah ya, sudah," kata istrinya. Kemudian, "Tiap hari ribut perkara sepele. Saya tidak tahu di mana cerutu ayah disimpan. Kapan ayah dapat cerutu? Beli di mana? Seperti tuan besar saja ya. Kamu orang perempuan. Mah, mana tahu perkara orang laki. Meskipun sudah tua, tetapi pergaulan makin begini," jawab Pak Ocin sambil mengangkat ibu jari. "Pelaut-pelaut kawan saya semua, mereka pasti singgah ke rumah saya. Kamu tidak tahu, kemarin Tuan Obsidian memberi hadiah sekotak cerutu. Saya sudah merasakan satu, tetapi sekarang mana kotak itu? Jelas kamu tahu, barang-barang lain boleh hilang asal jangan cerutu sekotak hadiah Tuan besar itu." "Mana saya tahu, mana saya tahu. Ayah boleh sebut selusin nama-nama pemilik perahu, 20 tuan besar dan 15 obsinder. Tetapi saya tetap tidak tahu cerutu ayah. Coba tanya pada tikus dan kucing kita. Dapat sebatang cerutu saja layaknya sudah melebihi Belanda." Mujena segera muncul dari kamar. "Kenapa ribut-ribut terus, Bu? Apa tidak bisa rukun dengan ayah?" "Itulah ayahmu. Kerjanya menuduh ibu terus. Ayahmu mengira ibu ini tikus yang menyembunyikan cerutu. Cerutu bikin mulut besar." "Sudah, Bu, sudah. Kasihan Bang Kasun baru pulang jaga. Siang ini harus tidur." Ibu Ocin melemparkan pandangannya ke kamar sebelah, lalu tersenyum. "Ya, suamimu baru saja pulang tadi. Kasun, suamimu sudah lebih alim dan rajin sekarang. Selalu bawa oleh-oleh kalau pulang. Ibu senang punya menantu seperti dia, asal tidak dengan Angkri." Dengar nama Angkri disebut, kontak Pak Ocin menyahut. "Jangan lagi suruh suamimu berteman dengan Angkri, Mujena. Saya pesan, jangan Angkri orangnya panjang tangan." "Sudah ya, jangan ribut lagi. Siang ini Bang Kasum sedang berbaring. Apa ayah tidak sayang dengan menantu?" Lalu Pak Ocin kembali di balai-balai sambil melintir rokok daun jagung. Setelah rokok itu disulut pakai korek batu api, diisapnya pelan-pelan. "Ini juga tidak kalah," katanya sambil tersenyum. Ibu Ocin dan anak perempuannya Mujena menatapnya pula dengan senyum. Tanpa disangka-sangka, Angkri, Madun, dan Bai memasuki rumah Pak Ocin. Seisi rumah, kecuali Kasun yang masih tidur, kaget. Mereka tampak menjinjing beberapa bungkus dengan wajah mencurigakan. "Ocin, Hardik, Angkri, saya mau titip barang-barang saya ini. Besok pagi akan saya ambil. Langsung berlayar ke Sumatera. Sekarang saya mau cari kapal." "Tidak bisa, Kri," jawab Pak Ocin dengan memberanikan diri. "Apa kamu bilang?" Bergetak Angkri. Dua kawannya yang lain mulai jengkel. "Di sini rumahnya sempit. Kamu tahu sendiri bukan? Kamu menuduh saya, Ocin. Ini barang saya beli untuk dijual lagi di Sumatera. Kamu kira ini barang curian? Karena barangmu, Angkri, saya takut kalau kamu simpan di rumah saya. Kalau dicuri orang, siapa yang bertanggung jawab? Kamu bisa menyalahkan saya yang sudah tua ini. Dari mana saya minta ganti, Angkri?"
Soal debat memang Pak Uci sudah dikenal. Pengalamannya banyak, orang muda pasti kalah. Apabila Angkri dan kawan-kawannya yang selalu mengunggulkan diri itu tidak akan menang. Oleh karena itu, Angkri mulai mencari akal. Dia yakin Pak Ocin sudah curiga sehingga dia mau memaksa. Dia sudah memberi isyarat kepada Madu dan Bai. Dari percakapan yang lirih akhirnya menjadi keras. Pak Ocin pandai mengatakan alasan yang masuk akal. Ia mengatakan bahwa dia orang sederhana dengan pendapatan tidak tetap. Jadi, kalau dititip barang yang mahal, sangat dikhawatirkan kalau hilang tidak akan sanggup menggantinya. Jadi, bukannya menolak, tetapi karena barang titipan, Angkri selalu berharga. Kasun terbangun mendengar ribut-ribut. Keluar dari kamar, dia melihat mertuanya dituding-tuding oleh Madu dan Bai. Kasun merasa tersinggung. Dia menghalangi tubuh Pak Ocin agar tidak dituding. Saban Dun, kata Kasun. Bai, jangan. Kalian tentunya ingat saya. Kita teman lama. Jangan menyebut diri teman. Ini bagianmu, teriak Angkri dari belakang. Kasun kena tempeleng pelipisnya, tetapi dia kuat. Dia seorang diri menghadapi mereka bertiga. Perkelahian semakin ramai. Pak Ocin tidak bisa berbuat apa-apa. Andai kata membantu menantu, dia bingung bagaimana cara memukul. Pakai gagang tongkat, pakai sapu atau apa. Lagi pula Angkri, Madu dan Bai orangnya sangat tangkas. Tampaknya Kasun mulai tersengal-sengal. Kepalanya babak belur. Mujena berteriak. Para tetangga sudah tahu siapa yang bikin ribut. Mereka takut. Lebih baik berpura-pura tidak mendengar daripada mengolok. Apalagi memberi pertolongan. Bisa kena bacok, jadi perkara. Keluarganya juga repot. Oleh karena itu, lebih baik tinggal di dalam bilik. Tutup pintu aman. Bu Ocin bingung. Dia berteriak lebih keras. Bereskanlah saja nenek daun itu. Perintah Angkri. Bisa celaka kita karena teriakannya. Lebih baik si Mujena yang kita bawa. Sayang si cantik dibiarkan menjanda. Lihat Kasun sudah roboh. Ah, waktunya tidak ada lagi. Ayo cepat sedikit. Kita langsung ke kapal. Kawanan penjahat itu segera meninggalkan rumah Pak Ocin. Mujena pingsan sebelum diapa-apakan oleh Angkri, Madu dan Bai. 2 jam kemudian, Bekasan bersama Pak Ocin tampak bergegas. Mereka masuk rumah yang susunan perabotannya sudah berantakan. Ternyata Kasun hanya luka di kepala karena kena pukul. Tengkuknya bergurat golok sedikit dan sudah dibalut Mujena yang telah sadar dari pingsan. Bu Ocin memberi air dari kendi agar cepat diminum Kasun. Mulailah mereka ramai membicarakan apa yang baru saja mereka alami. Kasun, kata Bek Kasan yang tidak lain abangnya sendiri, perkaramu sudah saya catat. Sebentar lagi tertangkap semua. Kamu tak perlu ikut, saya akan mengurusnya. Kasun hanya diam. Bekasan lalu berkata kepada Mujena, jaga suamimu baik-baik di rumah. Nah, dia perlu perawatanmu. Ya Bang Kasan, terima kasih. Kalau begitu saya pergi dulu, kata Bekasan. Kepada Pak Ocin, dia juga permisi. Tuan Obsinder bernama Blomekop amat geram melihat pintu gudangnya telah terkuak dirusak orang. Siapa pendobraknya? Tentu penjahat yang sudah tidak asing lagi di pasar ikan. Segera dia menghubungi kepala Opas. Dia bertanya mengenai banyak hal, terutama siapa yang suka bikin onar akhir-akhir ini. Segera diketahui yaitu si Angkri.
Kawanannya dua orang, sama-sama jahat. Kalau bukan mereka, apa ada penjahat lainnya? Tidak ada. Hanya mereka bertiga atas penyelidikan yang sederhana tetapi memusat. Itu pikirkan Blomekom langsung pada Angkri. Kebetulan Pak Ocin keluar juga, menyusul ke kantor kepala Opas. Tuan Blomekom makin memaklumi ekor peristiwanya. Atas kebaikan Opsinder, pemilik gudang, Opsinder Blomekom langsung bisa dirawat di rumah sakit terdekat. Kepala Opas, Bekasan, dan 3 orang anggota keamanan tidak menyanyiakan waktu itu. Mereka telah mengetahui kemana biasanya Angkri pergi. Kalau tidak ke pasar ikan, pasti ke kampung kapal rusak. Akan tetapi, mereka tidak ada di tempat-tempat itu. Mereka mencari keterangan di tempat daerah pasar. Akhirnya didapat keterangan bahwa Angkri dan kawan-kawannya sudah di barat kota Intan, dekat laut menuju ke Kamal. Kemudian Bekasan, kepala Opas, dan 3 orang anggotanya mengejar Angkri. Ternyata memang benar, bungkusan-bungkusan hasil curian membuat Angkri dan kawan-kawannya sukar untuk berlari dengan bebas. Angkri memerintahkan Madun dan Bai untuk memencar masing-masing harus menyelamatkan diri. Akan tetapi, justru gerakan ini memperlemah mereka. Kepala Opas dengan mudah membereskan Madun yang menyerah karena kelelahan. Tidak kuasa lagi mengayuhkan tangan. Kepala Opas langsung memborgol kedua tangannya. Bai sama juga. Begitu tahu kalau yang dihadapi 3 anggota keamanan yang lengkap dengan pentung dan senapan, Bai berlutut seketika. Kemudian giliran Angkri. Bekasan marah dan menantang Angkri berkelahi 1 lawan 1. Pertarungan seru. Angkri mencabut goloknya, akan tetapi sudah didahului tendangan keras dari kaki Bekasan. Golok Angkri terpental ke lumpur. Ketika itu Angkri menggunakan jurus-jurus silatnya. Bekasan kena sondok perutnya, jatuh terlentang. Begitu Bekasan jatuh di tanah, Angkri meloncat dengan kedua lutut di depan, biar mampus Bekasan. Mungkin perutnya bisa omrol, akan tetapi Bekasan sudah memperhitungkan. Dia cepat mengelak ke kanan sehingga kedua lutut Angkri menguntam ke batu. Setelah itu, Angkri tidak bisa berjalan. Kedua lututnya seperti pecah. Bekasan segera memegang kepala Pak Angkri. Rambut ditarik. Angkri pun menyerah. Dia dibawa ke kantor Opas di kota Intan. Atas keputusan hakim, Angkri dianggap sebagai biangnya. Madun dan Bai masuk penjara beberapa tahun, sedangkan Angkri menjalani hukuman gantung. Dongeng berikutnya, Legenda Telaga Bidadari. Telaga itu tidak seberapa lebar dan dalam. Kurang lebih 3 meter panjangnya dan 2 meter lebarnya. Dengan kedalaman 2 meter, airnya bening dan jernih. Tidak pernah kering walau kemarau panjang sekalipun. Letaknya di atas sebuah pematang, di bawah keteduhan, kelebatan, dan kerindangan pepohonan, khususnya pohon limau. Jika pohon-pohon limau itu berbunga, berkerumunlah burung-burung dan serangga menghisap madu. Di permukaan tanah itu menjalar dengan suburnya sejenis tumbuhan. Gadung namanya. Gadung mempunyai umbi yang besar dan dapat dibuat menjadi kerupuk yang gurih dan enak rasanya. Akan tetapi, jika kurang mahir, mengolah bisa menjadi racun bagi orang yang memakannya karena memabukkan.
Daerah itu dihuni seorang lelaki tampan, Awang Sukma namanya. Ia hidup seorang diri dan tidak mempunyai istri. Ia menjadi seorang penguasa di daerah itu. Karena itu, ia bergelar Data. Selain berwajah tampan, ia juga mahir meniup suling. Lagu-lagunya menyentuh perasaan siapa saja yang mendengarkannya. Jika pohon limau sedang berbunga dan burung-burung datang menghisap madu, ia memasang getah pohon yang sudah dimasak dengan melekatkannya di bila-bila bambu. Bila-bila bambu yang sudah diberi getah itu disebut pulut. Pulut itu dipasang di sela-sela tangkai bunga. Ketika burung hinggap, kepak sayapnya akan melekat di pulut. Semakin burung itu meronta, semakin erat sayapnya melekat. Akhirnya, burung itu menggelepar jatuh ke tanah bersama bila-bila pulut. Kemudian, Awang Sukma menangkap dan memasukkannya ke dalam keranjang. Biasanya puluhan ekor burung dapat dibawanya pulang. Konon, itulah sebabnya di kalangan penduduk, Awang Sukma dijuluki Datu Suling dan Datu Pulut. Akan tetapi, pada suatu hari, suasana di daerah itu amat sepi. Tidak ada burung dan tidak ada seekor pun serangga berminat mendekati bunga-bunga limau yang sedang mekar. Heran, ujar Awang Sukma. Sepertinya bunga limau itu beracun, sehingga burung-burung tidak mau lagi menghampirinya. Awang Sukma tidak putus asa. Sambil berbaring di rindingan pohon, ia melantunkan lagu-lagu indah melalui tiupan sulingnya. Selalu sedemikian yang ia lakukan sambil menjaga mulutnya mengena. Sebenarnya, dengan meniup suling itu, ia ingin menghibur diri karena dengan lantunan irama suling, kerinduannya kepada mereka yang ia tinggalkan agak terobati. Konon, Awang Sukma adalah seorang pendatang dari negeri jauh. Awang Sukma terpana oleh irama sulingnya. Tiupan angin lembut yang membelai rambutnya membuat ia terkantuk-kantuk. Akhirnya gema suling menghilang dan suling itu tergeletak di sisinya. Ia tertidur. Entah berapa lama ia terbuai mimpi. Tiba-tiba ia terbangun karena dikejutkan suara hiruk pikuk. Sayap-sayap yang mengepak. Ia tidak percaya pada penglihatannya. Matanya diusap-usap. Ternyata ada 7 putri muda cantik turun dari angkasa. Mereka terbang menuju telaga. Tidak lama kemudian, terdengar suara ramai dan gelak tawa. Mereka bersembur-sembur air. Aku ingin melihat mereka dari dekat, gumam Awang Sukma, sambil mencari tempat untuk mengintip yang tidak mudah diketahui orang yang sedang diintip. Dari tempat persembunyian itu, Awang Sukma dapat menatap lebih jelas. Ketujuh putri itu sama sekali tidak mengira jika sepasang mata lelaki tampan dengan tajamnya menikmati tubuh mereka. Mata Awang Sukma singgah pada pakaian mereka yang bertebaran di tepi telaga. Pakaian itu sekaligus sebagai alat untuk menerbangkan mereka saat turun ke telaga maupun kembali ke kediaman mereka di kayangan. Tentulah mereka bidadari yang turun dari kayangan. Puas bersembur-semburan di air telaga yang jernih itu, mereka bermain-main di tepi telaga. Konon, permainan mereka disebut surui dayang. Mereka asik bermain sehingga tidak tahu Awang Sukma mengambil dan menyembunyikan pakaian salah seorang putri. Kemudian, pakaian itu dimasukkan ke dalam sebuah bumbung.
Bumbung itu disembunyikan di dalam kindai. Ketika ketujuh putri ingin mengenakan pakaian kembali, ternyata salah seorang di antara mereka tidak menemukan pakaiannya. Perbuatan Awang Sukma itu membuat mereka panik. Putri yang hilang pakaiannya adalah putri bungsu, kebetulan paling cantik. Akibatnya putri bungsu tidak dapat terbang kembali ke kayangan. Kebingungan, ketakutan, dan rasa kesal membuat putri bungsu tidak berdaya. Saat itu, Awang Sukma keluar dari tempat persembunyiannya. "Tuan Putri, jangan takut dan sedih," bujuk Awang Sukma. "Tinggallah sementara bersama hamba." Tidak ada alasan bagi putri bungsu untuk menolak. Putri bungsu pun tinggal bersama Awang Sukma. Awang Sukma merasa bahwa putri bungsu itu jodohnya, sehingga ia meminangnya. Putri bungsu pun bersedia menjadi istrinya. Mereka menjadi pasangan yang amat serasi antara ketampanan dan kecantikan, kebijaksanaan dan kelemah lembutan dalam ikatan cinta kasih. Buah cinta kasih mereka adalah seorang putri yang diberi nama Kumalasari. Wajah dan kulitnya mewarisi kecantikan ibunya. Rupanya memang sudah adat dunia. Tidak ada yang kekal dan abadi di muka bumi ini. Apa yang disembunyikan Awang Sukma selama ini akhirnya tercium baunya. Sore itu, Awang Sukma tidur lelap sekali. Ia merasa amat lelah sehabis bekerja. Istrinya duduk di sebuah samping buayan. Dia menangis dan mencotok padi di permukaan lumbung sambil berkotek dengan ribut. Padi pun berhamburan ke lantai. Putri bungsu memburunya. Tidak sengaja, matanya menatap sebuah bumbung di bekas kaisan ayam hitam tadi. Putri bungsu mengambil bumbung itu karena ingin tahu isinya. Betapa kagetnya hatinya telah melihat isi lumbung itu. Ternyata suamiku yang menyembunyikan pakaianku sehingga aku tidak dapat pulang bersama kakak-kakakku, katanya sambil menangkap pakaian itu. Perasaan putri bungsu berkecambuk sehingga dadanya turun naik. Ia merasa gemas, kesal, tertipu, marah dan sedih. Aneka rasa itu berbaur dengan rasa cinta kepada suaminya. "Aku harus kembali," katanya dalam hati. Kemudian putri bungsu mengenakan pakaian itu. Setelah itu, ia menggendong putrinya yang belum setahun usianya. Ia memeluk dan mencium putrinya sepuas-puasnya sambil menangis. Kumalasari pun menangis. Tangis ibu dan anak itu membuat Awang Sukma terjaga. Awang Sukma terpana ketika menatap pakaian yang dikenakan istrinya. Bumbung tempat menyembunyikan pakaian itu tergeletak di atas kindai. Sadarlah ia bahwa saat perpisahan tidak mungkin ditunda lagi. "Andinda harus kembali," kata istrinya. "Kanda pelihara putri kita. Kumalasari, jika ia merindukan ibunya, Kanda ambillah 7 biji kemiri, masukkan ke dalam bakul. Lantas bakul itu Kanda goncang-goncangkan. Lantunkanlah sebuah lagu dengannya, suling Kanda. Adinda akan datang menjumpainya." Putri bungsu pun terbang dan menghilang di angkasa, sehingga meninggalkan suami dan putri tercintanya. Pesan istrinya itu dilaksanakannya. Bagaimanapun kerinduan kepada istrinya terpaksa dipendam karena mereka tidak mungkin bersatu seperti sedia kala. Cinta kasih ditumpahkan kepada Kumalasari putrinya. Konon Awang Sukma bersumpah dan melarang keturunannya untuk memelihara ayam hitam yang dianggap membawa malapetaka bagi dirinya. Telaga yang dimaksud dalam legenda kemudian diberi nama Telaga Bidadari, terletak di desa
Tanggadung. Desa itu termasuk wilayah Kecamatan Sungai Raya, 8 kilometer dari Kota Kandangan, ibu kota Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Sekarang, Telaga Bidadari banyak dikunjungi orang. Selain itu, tidak ada penduduk yang memelihara ayam hitam. Konon, sesuai sumpah Awang Sukma yang bergelegar Datu Pulut dan Datu Suling.